Elaborasa karena setiap rasa punya suara. Halo teman-teman, selamat datang di YouTube channel Elaborasa. Video ini berisi diskusi mengenai berbagai hal tentang manusia, kesehatan mental dalam kehidupan kita sehari-hari. Kalian bisa support channel ini dengan follow atau subscribe. Selamat menyaksikan. Oke, Mungkin mungkin kita mau lanjut aja nyambungin kali ya, dikit. Kak ya. Iya, Mau mungkin nyambungin gimana, Kak? ya, sambungin dikit dok dari yang tadi dokter barusan jawab gitu kan. Kalau ini terkait lingkungan kerja, memang ketika misalnya kita sudah menekan gejalanya, kita udah berusaha apa ya, bukan membenarkan, tapi kita udah berusaha gimana ya supaya lingkungan ini menjadi lebih baik dari diri kita sendiri. Tapi kayak yang tadi dokter bilang, kalau memang lingkungannya nggak berubah kan, ya mau gimana kan? Maksudnya gimana kalau stresornya, kalau sumber-sumber perasaan cemas ini datang dari lingkungan. Nah, kalau kita sambungin ke topik kita hari ini, nah gimana kalau ini keluarga? Kayak gimana saya mau bilang, oh dia bukan kakak saya lagi, dia bukan ibu saya lagi, dia bukan saudara sepupu saya lagi. Kan nggak bisa tuh dok. Maksudnya sampai kita nanti hari terakhir kita hidup di dunia ini juga mereka masih keluarga kita. Jadi kayak gimana kalau keluarga inilah yang selama ini bikin kita ngerasa kayak yang ya kayak terbebani terus yang kayak aduh malas banget lah pulang liburan, aduh kalau bisa lembur-lembur deh daripada pulang gitu kan. Benar-benar banget, benar. Jadi memang stresornya pun juga kadang keluarga bisa jadi stresor tersendiri gitu ya. Kayak tadi kan keluarga mungkin fungsinya udah kelihatan tuh dari bagaimana dia nature dan nurture-nya gitu, bagaimana dia nanti membentuk pribadi seseorang, kesehatan mental seseorang, dan bahkan di dalam kandungan sampai nanti dia melewati masa-masa pertumbuhan dan perkembangannya gitu kan. Itu aja baru ibaratnya yang semacam fisiologisnya lah gitu kan, yang belum belum aneh-aneh gitu. Kita udah lihat betapa pentingnya peran keluarga di situ. Apalagi kalau misalkan keluarga ibaratnya yang mungkin tidak biasanya gitu. Mungkin apakah memang broken home gitu kan, orang tuanya divorce gitu kan, atau mungkin memang ada abusive family gitu kan, misalkan kayak apa namanya bapak atau ibunya itu melakukan kekerasan gitu kan, baik ke pasangannya atau ke anaknya gitu kan, atau mungkin penelantaran gitu kan. Hal tersebut kan tentunya kita tidak bisa menutup mata gitu, pasti akan ada gitu di dalam lingkungan kita sendiri gitu kan, dan itu jelas sangat berpengaruh gitu. Eh Kalau misalkan yang pernah saya tahu gitu kan, beberapa kasus itu apabila seorang anak itu mengalami kekerasan ya, abuse gitu, sewaktu dia kecil gitu ya, baik itu physical, seksual, verbal gitu kan, abuse itu kedepannya dia akan menjadi seorang anak yang rentan terhadap gangguan kepribadian antisosial gitu. Dia bisa jadi antisosial, dia juga bisa jadi schizoid gitu kan, ataupun jadi memang yang terkesan aneh gitu ibaratnya, ataupun yang studi terbaru yang saya baca itu pun juga malah rentan terhadap depresi dan percobaan untuk mengakhiri hidup gitu. Jadi memang sangat berpengaruh banget gitu, yang yang mungkin yang ibaratnya baik-baik aja berpengaruh terhadap kesehatan mental, apalagi yang tidak baik-baik aja gitu. Betul Ya. sih, mungkin lebih juga kayak biasanya kan kita menganalogikan keluarga sama dengan rumah, sama dengan tempat untuk kita pulang, sama dengan tempat di mana kita bisa jadi diri sendiri, tempat kita merasa aman, tempat kita kayak mau jungkir balik kayak apa juga mereka tetap sayang kita gitu kan, karena yang nggak ada siapapun yang bisa memutuskan tali kekeluargaan ini gitu. Maksudnya bukan cuman hitam di atas putih, kita satu kartu keluarga, tapi lebih ke kita tahu orang-orang ini adalah memang keluarga kita. Kalau mereka kenapa-napa, harusnya pada umumnya kita adalah orang-orang yang panik duluan gitu kan. Tapi memang kalau kita ngebahas satu keluarga dibandingkan dengan keluarga yang lain, itu aja udah pasti beda. Apalagi kalau kita ngebahas keluarga yang mungkin fungsinya tidak terlalu baik gitu kali ya dok. Jadi yang tadinya harusnya sebagai tempat yang aman, nyaman, tempat pulang, dan biasanya dianalogikan dengan hal-hal yang positif, kok malah disinilah sumber sumber kecemasan, sumber perasaan sedih, sumber kayak
ketakutan, trauma juga bisa terjadi dalam keluarga. Um, Ya. Kalau dari buku yang dulu aku pernah baca, intinya sih sebetulnya ada 3 hal yang tidak bisa dipisahkan dari perkembangan seseorang. Satu pasti Hmm. perkembangan anak itu sendiri, yang tadi sifatnya genetis, nature-nya dia seperti apa, punya bawaan apa, kecenderungannya dia gimana, terus proses perkembangannya dia sendiri sebagai individu tuh sesuai dengan umur atau enggak misalnya. Yang kedua, hubungan ayah ibunya. Jadi kayak lebih ke hubungan apa ya, pernikahan mereka gitu. Mereka dua individu yang menjadi satu kan membentuk keluarga baru. Jadi Hmm. si anak melihat hubungan orang tuanya juga pasti beda-beda gitu kan. Ada yang misalnya setidaknya kelihatan baik-baik, selalu baik-baik di depan anaknya. Kalaupun berantem, adu pendapat, segala macam, nggak pernah di depan anaknya. Tentunya pasti berbeda Hmm. dengan anak yang melihat ayah ibunya berantem. Kalau berantemnya masih kayak yang cuman pergi sekarang atau nanti, mungkin anak juga bisa ngeliat, oh itu mah ya cuman kayak masalah waktu gitu kan, mau pergi sekarang atau nanti. Hmm. Jadi kalau mereka berantemnya lebay gitu, lempar-lemparan piring, prang 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 gitu kan, terus kayak yang kok gitu. Dan yang terakhir Hmm. adalah hubungan orang tua dan anaknya sendiri. Maksudnya kayak apakah misalnya dalam mengambil keputusan anaknya dilibatkan. Tentunya bukan keputusan-keputusan yang besar ya, tapi kayak misalnya, oke mau liburan, kamu mau pilih baju apa, mau dibawa baju yang mana, itu kan juga melibatkan anak dalam mengambil keputusan untuk hidupnya sendiri gitu. Jadi memang kalau kita ngomongin dinamika keluarga, kayaknya nggak habis-habis gitu. Semuanya juga bisa dimasukin dalam dinamika keluarga ini. Betul. Dan itu juga lagi-lagi berpengaruh pada kesehatan mental si anak itu sendiri nantinya ke depannya gitu kan ya kayak. Iya. Nah, tentunya tapi kan kalau misalkan tadi kan udah kita melihat apa banyaknya pengaruh gitu kan dari orang tua, keluarga itu terhadap kesehatan mental seorang gitu kan. Tapi apa sebenarnya sebegitu parahkah gitu maksudnya apakah memang keluarga tuh selalu jadi jelek-jelek gitu terhadap perkembangan kesehatan mental seorang gitu. Gimana Kak menurut Kakak? Gimana dok? Sorry. Apakah memang keluarga itu tuh selalu menimbulkan suatu hal yang parah-parah gitu? Kalau tadi kan kita ngomongin kayak kalau misalkan kurang pas nanti mungkin nantinya bisa jadi ada gangguan mental ataupun segala macam nanti ke pengaruhnya ke apa kondisi mental si anak itu gitu kan. Apalagi kalau misalkan ada abuse atau apa gitu kan. Tapi memang apakah keluarga tuh apa efeknya tuh cuma kayak gitu aja gitu. Ada nggak sih efek lain yang dari keluarga itu sendiri yang mungkin bisa gitu lebih positif gitu untuk perkembangan mental seseorang? Oke, aku sih sejujurnya nih barusan dengar kata-katanya dokter agak putus-putus, tapi aku kayaknya nangkep inti pertanyaannya apa. Jadi kalau berdasarkan hal-hal yang aku lihat belakangan ini, terutama di sekolah gitu ya, berarti terhadap remaja. Remaja kan bisa dibilang fase kehidupan yang sebentar tapi sangat penting gitu kan. Maksudnya dia nggak selama bertahun-tahun anak dianggap anak gitu kan, kayak umur 0 sampai berapa tuh berarti? Sekitar 12, 13, habis itu 13 sampai 18 ya, masa remaja di atas 18 kan biasanya udah dianggap dewasa gitu kan. Itu pun masih kontroversial nih, maksudnya remaja kadang bilang eh papa mama aku kadang suka aneh deh. Maksudnya kalau giliran ini tanggung jawab, dibilang, loh kok kamu gak tanggung jawab kan udah dewasa. Tapi giliran aku mau melakukan hal yang dilakukan orang dewasa, kayak misalnya mau pergi malam-malam, pulang jam 10 malam, dianggapnya, tapi kamu belum dewasa gitu. Jadi kayak di suatu waktu yang sama bisa dianggap dewasa, bisa enggak. Kalau kita ngomongin remaja, sebenarnya yang aku lihat juga em, kayak gimana keluarga dia berperan penting dalam kesehatan mental tuh iya banget sih. Maksudnya karena remaja kan lagi galau-galaunya tuh, lagi kayaknya hal kecil buruk terjadi aja tuh buat dia kayak dunia ini udah runtuh gitu kan. Jadi kayak bener-bener gimana cara orang tuanya menanggapi itu tuh penting banget. Kayak misalnya kalau orang tuanya menanggapi dengan sesuatu kayak yang
ah udahlah gitu doang, kayak masalah kamu tuh ya ampun cuman PR doang, mama masalahnya bayar listrik ini itu, anaknya jadi ngerasa kayak yang tapi bukan berarti masalah gue gak besar kan, secara buat dia ya masalah hidupnya itu doang, dan ketika itu dia nggak bisa selesaikan dia merasa ya masalah saya itu besar, kenapa dibandingkan dengan masalah mama yang kecil-kecil tapi banyak gitu misalnya. Jadi kayak yang kadang serba salah juga kali ya jadi orang tua. Jadi nebak-nebak anak ini tuh sebenarnya lebih baik ditanggapi dengan seperti apa gitu. Jadi memang kadang kalau persepsi anaknya juga tidak dibenarkan oleh orang dewasa lainnya, misalnya kayak anaknya dikasih pengertian dari tantenya atau mungkin kakek neneknya atau mungkin gurunya di sekolah bahwa atau mungkin dia nggak punya teman sahabat yang dia bisa tukar cerita, karena kan kadang kita tukar cerita sama sahabat terus sahabat sama-sama remaja gitu kan, terus kayak oh papamu juga gitu, mamamu juga gitu, oh papa mamaku juga, oh berarti mungkin memang ya orang tua memang begitu kali ya gitu, bukan salah kita, bukan salah mereka, tapi memang mereka begitu. Jadi mereka akhirnya mendapatkan jawabannya sendiri bahwa oh oke ya udah biarin kita selesaiin masalah kita lah gitu kan, karena nanya ke orang tua jawabannya juga paling dianggap ya lah masalah apa itu gitu. Iya sih. Apalagi memang kalau misalkan remaja kan agak sulit ya, karena kan remaja itu fase yang apa ya? Ya tadi yang Kanana bilang, dianggap kecil ya enggak kecil, dianggap dewasa juga belum punya tanggung jawab segede itu gitu kan. Makanya jadi memang agak kesulitan untuk remaja memang untuk menyesuaikan dengan itu. Dan kalau di Jepang tuh ada namanya rebellious phase gitu. Jadi kayak ya memang fase-fase rebel gitu, kayak ini anak kok kayak beda jadinya atau apa daripada yang dulu gitu. Karena memang ketika saat itu remaja sudah mendapatkan nilai-nilai lain yang tentunya nggak cuma didapatkan dari keluarga tapi juga dari lingkungan sekitarnya gitu kan, nambah lagi gitu ya kayak. Nah, apa sebenarnya pun kalau misalkan itu kan tadi kita udah bilang bahwa keluarga itu adalah lingkungan pertamanya seseorang gitu kan. Seorang mungkin bisa kembali gitu dari misalkan dari setelah apapun yang terjadi di luar sana gitu, ujung-ujungnya mungkin ya mereka akan kembali gitu, karena yang tadi Anda bilang sampai mati pun ya keluarga kita tetap keluarga kita gitu kan. Nah, hal ini pun juga terjadi kalau misalkan seorang kayak misalkan sudah mengalami gangguan mental gitu ya. Misalkan kalau misalkan udah ada gangguan mental, terkadang memang apa peran keluarga itu juga sangat penting gitu kan ya. Nah, tapi tadi belum bahas itu nih, kita kayaknya tadi ada satu komentar deh yang masuk Oh iya, dari mana nih? Gus Nugro 24. iya. Izin tanya, bagaimana mulai memperbaiki kelekatan ortu yang dari dulu kurang baik? Pendekatan dan solusinya gimana ya? Gitu. Gimana Kanana? Mungkin Kanana punya Oke. sharing? Kalau kita ngebahas satu keluarga gitu ya, yang tadi kayak aku udah sempat sampaikan juga, mungkin sangat berbeda gitu dinamika satu keluarga dengan keluarga yang lainnya. Jadi kayak kita agak susah juga untuk ngasih pendapat atau mungkin solusi yang bisa diterapkan di keluarganya Kak Gus Nugro 24 gitu. Kayak karena kan kita nggak tahu kondisinya seperti apa lengkapnya, misalnya detailnya, latar belakangnya, sejak kapan dan segala macam. Kalau memang itu sesuatu yang terjadi dari dulu banget, mungkin bisa dibilang tipe keluarga yang tidak menyatakan secara verbal kali ya. Maksudnya ada keluarga-keluarga tertentu yang lebih kayak ngomong gitu. Misalnya kayak, mama kangen nih gitu, udah lama nggak lihat kamu, kamu main dong ke rumah misalnya. Tapi ada tipe orang tua yang udahlah diem aja. Dengan kita kasih dia kebebasan karena dia udah dewasa, itu bentuk rasa sayang kita ke dia misalnya. Jadi kadang ada keluarga yang menyampaikan, ada keluarga yang nggak menyampaikan. Jadi tergantung nih tipe keluarganya yang mana. Tapi kalau memang secara umum merasa kayak kelekatannya dari dulu kurang baik, eh, mungkin bisa sambil, kalau punya saudara kandung gitu ya, mungkin bisa sambil ngobrol sama saudara kandungnya, kira-kira apa yang bisa kita lakukan sebagai anak untuk mendekatkan diri kita dulu ke orang tua. Dengan begitu biasanya orang tua tanpa kita ngomong secara langsung gitu ya, "Ma, Pa, aku tuh sebenarnya mau kalian begini, 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 begini." Tapi biarlah kita dulu yang berubah, biarlah kita dulu yang berusaha. Biasanya orang tua, karena mereka kan gimana pun
manusia juga yang dibekali dengan perasaan yang pasti bisa lah merasakan kayaknya anak-anak ini sedang melakukan sesuatu deh, kayaknya mau mendekatkan diri deh ke kita. Mungkin mereka bertanya-tanya kenapa sekarang, ngapain gitu kan, tapi biasanya pasti ada respon. Maksudnya ada ada sesuatu yang berubah, pasti ada respon juga terhadap perubahan itu dari orang tuanya sendiri. Karena kalau kita punya pikiran orang tuanya dong harus membuka diri lebih, itu kayaknya agak PR. Jadi mendingan kita sebagai anak, figur apapun kita dalam keluarga, kita dulu yang mencoba mendekatkan diri. Kalau dari aku sih mungkin saran kurang lebihnya kayak gitu. Ya, benar banget, Kak. Aku jadi keinget salah satu ucapan siapa ya waktu itu ya. Pokoknya eh, apa ya? Nggak apa orang tua kita pun tuh juga nggak pernah tahu gimana sih cara ngedidik anak yang benar gitu. Jadi nggak ada yang namanya sekolah untuk jadi orang tua yang baik gitu. Atau sekolah untuk apa? Mungkin kan kayak sekarang seminar-seminar parenting kan baru ini Hmm. aja gitu. Yang lagi booming dan maraknya banget karena mungkin apa masyarakat lebih terbuka terhadap khususnya kesehatan mental dan lain sebagainya gitu kan. Cuma kalau yang zaman dulu, ya mana tahu mereka gitu kan, gimana nggak ada gitu guideline bagaimana merawat anak dari nol sampai nggak ada gitu. Pasti mereka dapat Hmm. masukan dari neneknya, dari orang tua mereka terlebih dahulu dan segala macam gitu. Dan pastinya apa ya tidak ada seorang keluarga tuh yang satu keluarga tuh yang sempurna gitu. Mana dengan orang tua yang sempurna, dengan anaknya yang perkembangannya bagus banget gitu itu nggak ada gitu. Pasti tetap Hmm. ada celahnya gitu. Maksudnya ada kelebihan dan kekurangannya masing-masing gitu. Dan kalau Hmm. misalkan kelekatan itu tadinya menimbulkan suatu permasalahan, gangguan mental gitu, kesehatan mental di kedepannya, itu memang mungkin perlu terapi tersendiri gitu. Maksudnya kalau di dalam ini kan ada psikoterapi ya, yang kemarin pertemuan sebelumnya mungkin sudah dibahas sama Mas Ari sama Valentine gitu. Yang memang bilang bahwa ya salah satu di situ ada pendekatan psikoanalisis, psikoterapi Hmm. dinamik gitu kan, psikodinamik gitu Iya. yang memang itu bisa tuh di situ salah satunya untuk melihat kalau memang permasalahannya pada prostat yang dulu gitu sehingga tugas perkembangannya itu belum bisa terpenuhi. Nah, itu bisa tuh nanti ada salah satu tekniknya tuh kayak semacam apa ya? Kayak apa ada perannya gitu. Seorang tuh berperan jadi kayak orang tuanya gitu yang nantinya itu kayak akhirnya apa ya? Menyelesaikan tugas tugas perkembangannya saat itu gitu loh. Ya, Tapi kan lagi-lagi itu nggak betul. bisa cuma ngomongin kayak gini ya, tetap harus digali terlebih dahulu, tetap harus apa ketemu profesional terlebih dahulu gitu, mau itu psikolog ataupun psikiater gitu. Jadi seperti itu gitu. Nah makanya kan tadi kan tentunya peran keluarga kan sangat penting gitu kan. Makanya apalagi ketika keluarga tersebut dipersiapkan untuk menjadi tempat kembali seseorang gitu kan. Iya. Makanya karena ya mau gimana pun seseorang tuh akan baliknya lagi ke keluarga gitu. Makanya sampai mati pun ya mereka kan tetap jadi keluarga gitu. Ya memang udah hubungan darahnya seperti itu gitu. Nah, uh, karena itu kan kadang jadi keluarga tuh jadi kayak semacam support system utamanya gitu apabila seseorang tuh mengalami gangguan mental gitu kan ya. Nah, sebenarnya gimana sih kalau misalkan gimana ya? Kalau kita tuh sebagai seorang keluarga tuh tahu seseorang di anggota keluarga kita tuh ada yang kena apa gangguan mental gitu kak. Em, Sebetulnya kalau sudah sampai kita tahu ada salah satu anggota keluarga kita yang punya gangguan mental, berarti kan orang tersebut sudah melakukan upayanya sendiri. Mungkin dia sudah ke psikolog atau dia udah ke psikiater, sehingga dia lebih tahu tentang dirinya. Karena kan kalau kita cuma buka-buka internet, kadang tidak mengarahkan kita ke jawaban yang benar gitu ya. Jadi memang disarankan yang bersangkutan kalau memang udah dewasa ya mencari jawabannya dari profesional dulu. Setelah kita tahu seseorang ini memang ternyata punya gangguan kejiwaan atau gangguan mental, sebagai anggota keluarga lain yang mengetahui, nomor satu sih lebih ke diterima, maksudnya lebih dipahami gitu. Karena ya balik lagi tadi ke nature nurture itu ya, mungkin misalnya
saya punya kakak gitu misalnya, terus kakak saya punya suatu gangguan mental. Mungkin bisa juga bertanya-tanya gitu kan, saya nggak apa-apa, maksudnya orang tua kita sama, saya nggak apa-apa kok kakak begitu misalnya. Tapi bukan berarti kita bisa membandingkan satu sama lain, karena kakak adik deh gitu, misalnya orang tuanya sama-sama tinggi. Ada anak pertama tinggi, anak kedua bisa pendek gitu kan. Jadi kalau kita bahas faktor genetis, mungkin secara genetis berbeda. Kalau kita bahas faktor lingkungan, bisa jadi selama kita hidup, ya dunia kita berbeda gitu. Mungkin kakak pinter, ranking satu. Terus saya dari kecil misalnya dibandingin terus sama kakak. Mungkin dari kecil saya udah mulai memunculkan apa ya, kecenderungan kayak kenapa saya selalu lebih rendah. Mungkin lama-lama gitu kan menimbulkan kecemasan yang berlebih misalnya. Jadi memang kita nggak bisa membanding-bandingkan antar anggota keluarga. Kalau memang ada anggota keluarga kita yang punya gangguan kejiwaan, gangguan mental, pertama yaitu sih disupport dan dipahami aja. Kayaknya berdasarkan cerita klien selama ini, mereka cukup kok dengan dimengerti, dengan dipahami, oh kamu punya itu, oke, gitu. Jadi juga jangan apa ya, diberikan komen-komen yang nggak penting lah. Maksudnya kalau itu tidak membangun, kalau itu tidak kayaknya membuat orang lain merasa lebih baik atau bahagia, mending disimpan untuk diri sendiri. Kayak nggak perlu kita komenin kayak, ya lah gitu doang depresi, kurang doa sih. Maksudnya kan kadang kita suka gitu ya, maksudnya kayak em, gitu doang depresi gimana sih? Sana rajin-rajin doa gitu kan, kurang iman. Kayak nggak ada hubungannya gitu sebenarnya, karena itu adalah kondisi yang berbeda. Betul, memang ketika kita berdoa mungkin kita merasa lebih apa ya, kayak ada sosok, bukan sosok, ada kekuatan yang lebih besar dari kekuatan manusia yang bisa menjaga kita. Tapi kan tidak serta-merta demikian, karena memang kadang ya itu tadi bawaan genetis, lingkungan. Kalau memang stresornya sangat berat, nggak semua hal bisa terselesaikan dengan hanya berdoa gitu kan. Mungkin Dokter Benar. Dimas ada mau tambahin, kira-kira kita bisa ngapain lagi nih dok, secara medisnya mungkin gimana caranya kita bersikap kalau memang ada anggota keluarga kita yang punya gangguan. Hmm. Tapi setuju banget sih tadi sama kayak Kanana bilang, nomor satu tuh pasti penerimaan sih. Karena ibaratnya tuh kalau seorang dengan gangguan mental kan kayak kayak apa ya, dia udah ngerasa, dia pasti udah sangat ngerasa sendiri kalau dirinya tuh lain daripada yang lain gitu. Maksudnya ya mungkin kalau tilikannya baik ya, maksudnya kalau dia juga ngerasa dunia tuh kayak beda sama gue gitu kan ya, nggak perlu lah di keluarga pun juga gue dibutuhkan nih, karena kayak gitu loh. Jadi nomor satu banget tuh pasti penerimaan gitu. Dan itu pun sendiri juga tentunya ya tadi tidak perlu dengan komentar-komentar yang seperti itu, ataupun terutama kata-kata judgmental gitu ya, itu tadi kurang doa kali, kurang belajar dulu, kurang sholat gitu kan, kayak gitu gitu. Oke, karena apalagi kalau seorang itu sudah dewasa gitu ya, kalau misalnya seorang itu sudah dewasa, terkadang pasti dia sudah mikirin itu gitu loh, sudah berpikir kesehatan mentalnya, dengan mentalnya, dan dia juga apalagi dengan era informasi sekarang yang tak terbatas gitu kan, pasti sudah pernah mencari gitu loh, mencoba mencari Iya. solusi, mau itu nanya ke temennya, mau itu nanya ke siapa, googling gitu kan, lihat YouTube, konsultasi ke mana gitu kan, kan banyak banget platform orang apa online sekarang kan yang untuk konsultasi gitu kan. Jadi kayak apa ya, don't make it worse gitu loh, makanya jangan sampai kayak dia lagi gitu loh, dia udah tahu dia itu bermasalah gitu, jangan semakin dipermasalahkan lagi gitu dengan adanya keluarga. Justru keluarga itu yaitu jadi tempat yang aman gitu bagi dia gitu, untuk terbuka, untuk merasa diterima aja, paling simpel tuh merasa diterima gitu. Ya nantinya dengan kayak gitu pun ya apa, suatu keterhubungan pun bisa terjadi antara orang yang tersebut dengan si keluarganya itu gitu. Dan tentunya keluarga punya banyak peran penting gitu. Misalkan kalau tadi kan mungkin yang punya pemahaman yang baik gitu tentang penyakitnya. Tapi kalau misalkan ada beberapa orang yang mungkin kurang apa ya, kurang paham mengenai gangguan mental yang terjadi pada dirinya gitu kan, sehingga mungkin dia ngerasa dia nggak sakit, atau dia ngerasa nggak, ya dia baik-baik aja, padahal mungkin dia memang ada gangguan mental gitu, misalnya pada orang yang schizophrenia ataupun bipolar yang memang pilihannya jelek gitu kan. Nah itu
peran keluarga itu sangat penting gitu, ataupun caregiver lah. Jadi memang ya penting banget untuk membantu si orangnya ini untuk berfungsi kembali, untuk memantau, untuk meminum obat gitu kan, untuk mengingatkan, menjaga dia untuk tetap beraktivitas gitu. Itu lagi-lagi kebantu keluarga, karena orang ini nantinya pun juga ya ujung-ujungnya pasti akan kembali ke keluarga, dia ada di keluarga dia gitu loh. Dan itu penting di dipahami oleh keluarga. Iya, kadang juga dok bisa juga dalam suatu keluarga akhirnya gini, maksudnya nggak harus berhubungan dengan gangguan mental gitu ya. Biasanya dalam satu keluarga tuh masing-masing anggota keluarga punya peran gitu kan. Oh, si kakak nomor satu adalah perekat gitu. Misalnya dia suka WA-in semuanya, yuk kumpul, yuk kumpul, yuk kumpul. Misalnya anak nomor dua perannya beda lagi. Nah, biasanya dalam keluarga yang punya anggota keluarga dengan gangguan jiwa atau gangguan mental, biasanya perannya jadi saya masing-masing anggota keluarga juga punya peran nih. Ada yang kayak dijadikan kambing hitam, kayak misalnya tuh si adik depresi, bapak sih terlalu kasar gitu misalnya kan. Atau tuh si kakak punya gangguan kecemasan, ibu sih gitu. Atau biasanya kan begitu, maksudnya atau kayak kamu sebagai kakak, ayo ayo tolong bantuin tuh adiknya gimana sih, adik kok bisa kayak gitu. Jadi biasanya ada peran-peran baru nih ketika ada anggota keluarga yang punya gangguan kejiwaan atau gangguan mental, terus anggota keluarganya jadi punya peran-peran ini. Mungkin kalau memang sangat diperlukan gitu kali ya, bisa juga mencari alternatif, ada namanya terapi untuk keluarga. Jadi family therapy itu juga bisa ngebantu keluarga ini untuk me-relabel tadi peran-peran itu. Mungkin secara umum misalnya di keluarga A mereka tahu yang membuat si adik bungsu jadi depresi misalnya karena bapaknya. Tapi kan bukan berarti bapaknya bisa disalahin. Karena balik lagi ke yang udah kita bahas tadi gitu kan. Nggak ada anak lahir-lahir, ada buku manualnya kalau kayak kita beli barang baru gitu kan. Jadi memang mungkin ya bapaknya nggak tahu kalau anak yang bungsu dia ini sensitif mungkin atau dia punya kecenderungan untuk memang depresi gitu kan. Jadi si bapak nggak tahu, dia nggak bermaksud. Toh anak-anak yang lain kok nggak apa-apa gitu kan. Cuman anak yang paling kecil aja misalnya. Jadi gimana caranya keluarga ini tidak fokus ke siapa yang membuat adik ini menjadi depresi, tapi lebih ke oke, kita sebagai anggota keluarga bisa gimana untuk dia. Bener banget Kak. Dan terutama juga ini ya, maksudnya, dan hal tersebut harus dilakukan dengan pendampingan. Ya nggak bisa kayak kalau memang nggak bisa dirembukin bareng-bareng gitu, satu keluarga tuh malah nggak ketemu jalan keluarnya, lebih baik tentunya pendampingan oleh profesional tuh sangat diperlukan, mau itu psikolog ataupun psikiater gitu. Jadi tetap harus ke profesional untuk konsultasi mengenai hal tersebut gitu, supaya ada penengah yang secara keilmuan mengenai gimana sih peran-peran dari keluarga, mengenai gangguan kesehatan mental, dan lain sebagainya. Nah, Kak, ini nggak kerasa loh, kita udah sejam ngobrol-ngobrol. Ini kita udah Iya. tinggal 30 detik lagi lah, kurang lebih gitu. Mungkin dari Kanana ada satu kalimat penutup gitu untuk sesi elaborasi kita kali ini. Mungkin penutupnya tagline kita kali ya. Jadi karena semua rasa punya suara, nggak adil juga kalau kita menyalahkan satu atau dua dari anggota keluarga. Mungkin bukan salah mereka juga. Jadi kan kita nggak tahu nih apakah nature-nya ataukah nurture-nya. Jadi lebih ke kalau memang butuh bantuan profesional, silahkan mencari bantuan profesional terdekat yang ada, karena mereka biasanya lebih objektif juga gitu kan. Dokter Dimas mungkin mau nambahin? Ya, benar banget Kak itu tadi. Jadi memang tadi kita udah bahas banget ya banyak bahwa keluarga tuh berperan banget lah terhadap kesehatan mental seseorang, mulai dari perkembangannya ya kan, dari awal di dalam kandungan sampai nanti perkembangan kesehatan mental terus-terusnya, sampai nanti gimana kalau misalkan itu terganggu ataupun memang ada suatu kelainan, bukan kelainan sih, kondisi khusus lah pada keluarga tersebut yang nantinya akan mempengaruhi kesehatan mental seseorang. Tapi bukan berarti keluarga itu cuma
menjadi alasan untuk lari aja gitu loh. Untuk alasan ya tadi disalah-salahkan, ini gara-gara tua nih apa gitu-gitu segala macam. Tapi ternyata kalau kita lihat dari sisi baliknya, keluarga itu juga bisa menjadi tempat pulang gitu untuk kita gitu. Mau seburuk apapun dunia di luar, terkadang keluarga itu juga bisa jadi tempat yang baik untuk kita pulang gitu. Tentunya tapi kalau misalkan memang terlalu parah gitu, nah itu nanti butuh lagi-lagi kembali ke bantuan ke profesional terlebih dahulu gitu. Mungkin itu aja dari saya. Ya, Tanana mungkin mau ada tambahan lagi? Oh, udah sih, udah merangkum yang kita bahas hari ini dengan lengkap. Jadi mungkin minggu depan bakal ada elaborasa lagi ke-16 dengan bicara yang berbeda, dengan topik yang berbeda. Jadi dinantikan malam Jumat jam 8:30 sampai 9:30. Oke, sip. Oke, terima kasih semuanya yang sudah nonton. Terima Ya. kasih. Ya, Tanana. terima kasih dok. Selamat malam, selamat liburan, selamat keluarga. Iya. Terima kasih buat kamu yang sudah nonton. Kalian bisa kasih like, tulis di kolom komentar jika ada pertanyaan, cerita, atau saran tentang topik yang sudah kita bahas tadi. Atau bisa juga kasih masukan tema apa yang ingin kita diskusikan bersama di tayangan berikutnya. Sampai jumpa di elaborasi selanjutnya.